Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jamaah hadirin dan hadirat sekalian, kali ini adalah sambungan daripada zikir setiap usai dari sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan maghrib. Kemarin telah saya terangkan bahwa setiap kali selesai sholat fardu hendaklah membaca istighfar. Semua jemaah sudah maklum, setelah membaca istighfar dalam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau maghrib dan subuh kena baca 10 kali sebelum mengubah tempat duduk dan sebelum bercakap-cakap. Mempunyai kelebihan luar biasa. Kemudian diikuti dengan Allahumma antas salam. Semua jemaah sudah hafalkan, dipimpin oleh imam setiap kali solat. Setelah itu inilah dia yang kelima, membaca doa untuk menyinari iman. Jadi iman ini bersinar karena mempunyai keyakinan dan keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pikirnya begini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan bagi apa yang Engkau tahan. Ini kan luar biasa, menyerah sebulat-bulatnya, sedalam-dalamnya berkenaan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolak apa yang telah Engkau takdirkan, dan tidak berguna orang yang mempunyai kemuliaan karena kemuliaan itu daripadamu. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jelas? Ya, ini perlu dibaca terutama sholat subuh dan sholat maghrib. Luar biasa, ini punya kaitan dengan ayat ke-51 dari surah At-Taubah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana falyatawakkalil mu'minun. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Coba bayangkan, tak akan menimpa sesuatu mudarat apa sekalipun, tak akan menimpa diri kita melainkan yang telah Engkau tetapkan, takdirkan kepada kita. Huwa maulana, dia pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Ini merupakan keimanan yang mantap dan keyakinan yang kokoh tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mengeluh apa-apa hadirin dan sekalian bagi orang yang beriman. Tak lain dan tak bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ditimpa bencana, musibah dan sebagainya, kita tak perlu mengeluh. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berikhtiar dan berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Diperintah dalam Al-Quran supaya kita bersabar. Inilah orang yang beriman. Jangan sampai mengeluh atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berdasarkan hadis sahih, hendaklah selalu diamalkan setiap kali usai daripada solat 5 waktu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kan satu penyerahan dan keyakinan serta keridhaan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, seorang yang beriman dia akan merasa tenang. Sebab kebahagiaan itu bukan di seberang laut sana, bukan. Kebahagiaan itu berada dalam hati. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita mempunyai uang, itu kesenangan. Jangan taruh di hati. Taruh di mana? Taruh di tangan aja. Kalau kita mempunyai harta, jangan masukkan dalam hati. Mempunyai uang yang banyak, bagaimanapun jangan letakkan dalam hati. Letakkan di tangan. Ya, kalau kita mempunyai keuangan, itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Orang yang banyak duit belum tentu bahagia, tapi jelas senang. Senang belanja, ya kan? Mau beli apa? Ada uang, ada duit. Mau pergi terbang, bisa terbang, naik kapal terbang lah, ya kan? Itu kesenangan, Pak. Tapi keimanan ini bukan di tangan. Keimanan dan keyakinan di dalam hati. Hati ini milik Allah. Jantung hati ini adalah tempat iman, tempat hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Coba bayangkan, Anda boleh pilih. Kalau kita pilih, ya pilih dua-dua, kesenangan dan kebahagiaan. Sebab kita hidup di dunia ini mau senang kan? Dan kebahagiaan itu bukan di dunia. Kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan itu di sana, di seberang laut. Bukan seberang laut, seberang kematian. Tak ada manusia yang tak akan meninggal dunia. Apapun pangkat dan kebolehan seseorang itu, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa mesti mengalami maut. Kalau sebut maut, Pak, siapa yang tidak merasa gerun, gentar? Kalau maut, apa bekalannya? Apa yang akan dibawa ke sana? Maka persiapkanlah. Yang pertama dasarnya iman dan amal soleh. Orang-orang yang soleh itu telah pun disediakan sorga dan segala kenikmatannya. Iya kan? Itu Allah Ta'ala telah berjanji kepada para hamba-hambanya yang soleh. Dia akan mendapat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum terlintas dalam pikiran manusia. Apa itu? Al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya. Itulah yang sebetul-betul kebahagiaan. Ya Pak ya. Lah itu, maka dari itu marilah kita ya kuatkan keimanan. Iman ini kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Yazidu aw yanqus, bertambah ataupun berkurang. Ini penting. Maka kalau orang itu ibarat pokok tak pernah disiram,
apalagi dalam keadaan panas terik matahari, maka Anda lihat daun pokok itu akan layu. Kalau bapak, ibu-ibu sekalian mempunyai tanaman di pasu di rumah itu kan, bunga dan cili padi, tomato apa, dalam keadaan terik matahari tak disiram, pasti daunnya layu. Kenapa layu? Pasal tak disiram. Sama dengan iman. Kalau iman itu dibiarkan begitu saja, tidak pernah disiram, maka dia akan layu. Tapi kalau disiram, dijaga imannya, insya Allah ibarat pokok disiram, maka dia akan segar, menunjukkan bahwa akarnya itu telah disirami dengan air. Bapak dan ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu diibaratkan bahwa iman itu ibarat akar, manakala Islam itu ibarat batangnya dan ranting-rantingnya, bahkan daun-daunnya. Itulah Islam, nampak jelas Islam. Ya, kalau orang itu mendirikan sholat, itu orang Muslim. Assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam, itu orang Muslim. Kemudian dia mengeluarkan zakat, dia orang Muslim. Pergi haji, pergi umrah, itu nampak, itu Islam. Tapi iman nampak tak? Ibarat pokok, kalau kita lihat pokok yang rendang ini, nampak akarnya, di bawah akarnya. Tapi kita boleh tahu bahwa imannya kuat karena hatinya, imannya. Kalau imannya kuat, dia akan jelas rajin beribadah dan beramal soleh. Lihat pokok ini, Masya Allah, luar biasa pokok-pokok ini. Jadi perlu kena panah juga, ya. Sebab sinar matahari ini juga diperlukan. Kita juga sama dalam hidup ini, bapak dan ibu sekalian, selain beribadah juga punya interaksi dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bukan sekadar orang itu bagus ibadahnya, tidak. Selain tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perlu menjaga apa? Hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, menjaga adab-adab kesopanan, akhlakul karimah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan yang baik. Saudara sekalian, ya, ini penting. Ya, kita dapati juga orang Muslim ini bukan main ibadahnya, bahkan puasa Senin Kamis, ya kan? Tapi bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan ibu bapanya, dengan keluarganya, dan kepada semua makhluk-makhluk Allah. Bahkan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada semua makhluk Allah kita mesti berbuat ihsan. Sebab ihsan itu ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada sesama manusia, itu dinamakan sosial. Kepada makhluk Allah, bahkan kepada binatang-binatang seperti kepada kucing, jangan sekali-kali kita menyakiti kucing. Kepada anjing sekalipun. Coba bayangkan, Islam ini mengajar begitu indah sekali, ya. Kepada binatang yang boleh disembelih pun bukan sembarangan, ada peraturannya macam mana mau menyembelih binatang. Bukan menyakiti, bukan ditusuk sembarang-sembarang, ada peraturannya dalam Islam supaya halal. Sebab itu peraturan daripada agama kita. Coba bayangkan saudara sekalian, begitu indahnya ajaran Islam ini. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المصلحين أئمة الهدى والمتقين المختومين بخاتمة الحسنى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وبلغنا رمضان وبلغنا إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلامة على الدوام بسهولة التامة يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم